Sahabat semua, tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak Teguh Hanansa, Direktur Lembaga Keuangan Mahirah Muamalah, dan sekarang saya juga sudah bersama dengan wakilnya Bapak Mufid Akamal. Dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol juga terkait dengan bagaimana operasional LKMS Mahirah ini dalam upaya mendukung masyarakat untuk memudahkan modal usaha dan bantuan lainnya. Pak Mufid, kita tadi sudah ngobrol dengan Pak Hanan terkait dengan banyak hal. Mungkin kita mau tahu juga dari Pak Mufid nih, bagaimana operasional di Mahirah ini bisa berjalan dan bisa mensupport masyarakat yang sudah hampir 2000-an nih Pak Mufid. Kita secara umum operasional kita hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya, dengan perbankan, dengan BPR dan lainnya. Jadi masyarakat ini kan memang kalau dari segi lembaga keuangan kita yang penting dari pelayanannya. Jadi masyarakat itu pada awalnya ketika mereka membuka rekening itu harus ke CS dulu, kemudian nanti diproses berkasnya, kemudian setelah diproses kita adakan survei ke lapangan oleh bagian lapangan. Setelah disurvei, dianalisis, kemudian proses pencairannya di kantor, akad secara syariah, kemudian baru mengambil dananya di teller ya. Dan semua proses pemberkasan itu operasional kita hampir sama dengan di tempat-tempat lain. Saya pikir karena memang kita ini di kontrol juga, diawasi oleh OJK. Juga kita ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian kita juga mengikuti aturan lembaga keuangan, ada POJK-nya. Jadi memang tidak bisa keluar dari sistem operasional lembaga keuangan pada umumnya. Hanya saja mungkin grade kita agak di bawah perbankan. Tapi kalau secara operasional hampir semua sama. Tadi Pak Hanan bercerita bahwa ternyata nasabah pun ada juga yang nggak perlu langsung datang ke kantor sini dan dijemput ke lokasi usahanya. Betul. Ini sebuah terobosan baru yang bagus juga. Gimana bisa Pak Mufid cerita sedikit? Memang salah satu untuk memudahkan masyarakat, terutama nasabah, karena ini kan kita lebih ke masyarakat mikro, bahkan ada ultra mikro yang paling kecil. Jadi masyarakat ini terkadang kan akses dia untuk datang ke kantor agak terkendala. Mungkin tidak ada kendaraan ataupun sedang kurang sehat. Jadi ini kita mudahkan dengan pihak LKMS Mahirah Muamalah yang mendatangi ke rumah ataupun ke tempat kerjanya, mungkin ke tempat usahanya, dan kita juga yang pasti memastikan bahwasanya beliau memiliki usaha di situ, kemudian juga tempat tinggalnya. Jadi nasabah merasa lebih kita perhatikan lah. Terkadang kan kalau yang aksesnya rumit ya, apalagi mungkin yang orang sudah tua, jadi umur sudah lanjut, jadi susah untuk aktivitas. Jadi kita yang mendatangi mereka. Rata-rata untuk mereka nggak ada kendala ya pada saat mengembalikan modal, tetap tepat waktu juga ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini ketepatan waktu itu, karena ini kan berhubungan dengan karakter. Betul. Kalau memang ada yang, tapi yang namanya lembaga keuangan kan itu nggak ada mungkin 100% lancar semua, ada macet-macet sedikit tapi alhamdulillah sampai sekarang di LKMS Mahirah Muamalah kita masih berjalan lancar. Berjalan lancar, alhamdulillah ya. Itu targetnya mungkin mau mengembangkan operasionalnya seperti apa lagi nih dalam 5 tahun ke depan? Mungkin dalam waktu dekat, mungkin tadi Pak Hanan juga sudah sampaikan, kita juga sudah membuka pos pelayanan di Pasar Lamdingin Mahirah yang baru di launching minggu kemarin oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Di situ dulu karena pasar ini kan pusat ekonomi masyarakat. Jadi di situ kita buka pos pelayanan, dan kemudian mungkin bisa jadi kita membuka di tempat-tempat lain yang aktivitas ekonominya itu besar. Sejauh ini kita juga sudah buka di MPP di Pasar Aceh. Di Pasar Aceh ya, di mall pelayanan publik gitu ya. Dan jadi semuanya masyarakat sudah lebih gampang ya untuk lihat. Tadi Pak Hanan juga bilang jumlahnya udah 90 kampung juga sudah tercover di situ. Bahkan sudah buat MOU. Sudah buat MOU dengan mereka ya. Terus yang lainnya Pak, untuk edukasinya di tingkat-tingkat kampung itu akan ada peningkatan inovasi apa nih dalam edukasi kepada mereka, bahwa jangan sampai mereka sudah usianya tua masih terjerat lagi dengan rentenir, masih terjerat lagi dengan riba seperti itu. Padahal ada kehadiran Mahirah di tengah-tengah mereka. Sebenarnya mulai tahun ini kita sudah ada agenda sosialisasi langsung ke kampung, cuma terkendala karena COVID-19 sejak bulan 3 kemarin. Karena kita kan target kita selain memberdayakan
memberdayakan masyarakat kota ini kan harus dimulai dari desa, dari kampung. Jadi kita turun langsung ke kampung, mengadakan pelatihan, termasuk mungkin membantu mereka untuk menciptakan badan usaha milik desa yang mandiri. Kita bantu. Dengan demikian kan masyarakat desa juga menjadi terbantu, karena paling sederhana sekali kita ingin membuat pelatihan sederhana sekali itu bagaimana membuat laporan arus kas, agar masyarakat ini kan dia tahu bagaimana cara memanage pengeluaran, pemasukan. Terkadang kan ini kendalanya, uang masuknya jelas, uang keluarnya nggak jelas. Banyak pengeluaran untuk hal-hal yang memang tidak dipisah-pisah, ya. Seharusnya kan yang untuk usaha ini safety-nya untuk usaha juga. 80% harus safety untuk usaha. Mungkin keuntungan 20% bisa diputar untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Jangan sampai pinjam modal, tapi modalnya untuk rumah tangga, usaha nggak berkembang. Seperti itu, menarik juga. Berarti untuk target-target juga mereka dalam pembayaran sampai tepat waktu kayak disampaikan tadi, itu dalam target itu mereka datang sendiri atau ada juga yang dijemput misalnya? Hampir ada yang datang, ada yang dijemput. Bahkan sekarang kita untuk nasabah yang mau jatuh tempo seminggu itu sudah kita hubungi, mau dijemput atau diantar sendiri ya. Jadi kalau ada kendala kita jemput. Jadi kita tidak mempermasalahkan nasabah yang memang mungkin tidak ada waktu luang kan. Hambatan waktu ya. Karena kan ada nasabah-nasabah yang usahanya itu kalau ditinggal sebentar mereka hilang penghasilannya. Betul. 20.000 penghasilan mereka kan bisa untuk diputar. Betul. Mereka tinggalkan mungkin cuma 30 menit, tapi efeknya itu jadi kita jemput. Dan itu fleksibelnya ya, menggunakan bantuan dari Mahira ini. Dan pun waktu menjemput itu ada keuntungan lainnya. Ketika bertatap muka dengan staf kita di lapangan kan bisa diskusi lagi bagaimana cara untuk mengembangkan usahanya. Ada bantuan ya, diskusi, kita interaksi dengar langsung apa keluhan mereka, dan itu salah satunya ya. Betul. Dan satu lagi sebelum kita closing nih Pak Mufid, mereka kan usianya relatif usia-usia dari 40 sampai ke atas gitu ya. Dan kalau untuk penanganan itu khususnya di usia-usia yang lanjut, tadi kan sudah sampaikan akan didatangi juga. Untuk membuka modal yang lanjut juga didatangi. Kalau yang lanjut sangat jarang membuka. Yang lanjut di kita itu kan usianya maksimal 58. Ada mungkin yang 60 kan. Karena kalau udah di atas 60 tuh mereka rata-rata memang tidak mau lagi berhubungan dengan lembaga keuangan. Mungkin dari usia anak 60 lah paling maksimal. Mikir lagi yang seperti itu. Baik Pak Mufid, terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Anan, Pak Mufid, kita sudah dengar juga capaian-capaian 2 tahun ya. Masih usia muda sekali. Kalau anak-anak 2 tahun itu belum kenal apa-apa nih, tapi 2 tahun Mahira udah dikenal sama banyak orang. Semoga terus sukses, dan kita doakan juga Allah membantu agar semakin baik dalam memberikan kontribusi untuk menanggulangi pendanaan dan banyak hal ya. Dan sahabat semua, tadi kita udah ngobrol dengan Pak Hanansa dan juga sudah ngobrol dengan wakilnya Bapak Mufid Akamal. Kita bisa mengambil hikmah dari situ bahwa apapun yang kita lakukan, kalau terus mendekatkan pada sistem syariat yang baik, insya Allah akan memiliki solusi yang baik juga. Sampai ketemu lagi pada inspirasi berikutnya, dan nanti kita akan lanjutkan obrolan-obrolan lain.